Dok, kalau anak demam kan sebaiknya jangan dikasih obat anti demam ya dok. Kan tubuh sedang mengerahkan sistem kekebalan tubuh untuk mengatasi bakteri atau virus yang masuk ke dalam tubuh dok. Ya, begitu beberapa orang yang terkesan menggunakan ilmu baru. Katanya obat demam bisa menyebabkan sistem kekebalan tubuh jadi turun. Karena saat demam tubuh sedang mengerahkan sistem kekebalannya. Gini aja simpelnya, nanti pakai yang simpel sama yang sedikit rumit lah. Kalau yang simpelnya itu, kalau ibarat aja sel darah putih atau mediator-mediator demam itu dianggap sebagai sistem kekebalan tubuh yang harus dibiarkan setinggi-tingginya, sebanyak-banyaknya untuk melawan bakteri atau virus. Asumsikan saja kalau sistem kekebalan tubuh kita tadi ibarat ABRI. ABRI yang beredar di jalanan. Harusnya kalau ada penjahat masuk yang beredar kan misalnya sampai 10.000 lah gitu. Tapi kalau yang beredar itu terlalu banyak, bukankah sistem kekebalan tubuh tadi malah akan merusak tubuh sendiri? Misalnya aja ABRI terlalu banyak, misalnya berlebihan dengan kendaraannya yang berat macam-macam, terlalu banyak sedangkan penjahatnya hanya copet saja, ya kan bisa ngerusak jalanan, ngerusak warung-warung. Ya, begitu, itu simpelnya begitu saja. Terus simpel yang kedua, apakah kalau anak demam, kalian biarin menggigil, sampai panas tinggi, sampai menggigil, sampai giginya gemeretak, kayak gitu kalian biarkan. Terus apakah teman-teman juga pernah dengar nggak istilah kejang demam? Kalau anak kita sampai demam, terus kemudian terlalu tinggi dan kejang gimana? Walaupun memang nggak ada batasan pada suhu berapa anak itu potensi kejang tuh nggak ada ya. Nggak ada yang pasti ya. Tetapi ada istilah kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Ya, untuk itulah bahwa obat demam itu bukan hal yang unfaedah. Tapi obat demam itu sungguh berguna. Terutama kalau anak suhunya di atas 38. Oke lah dibantu pengobatan secara mekanis misalnya dengan kompres itu untuk memindahkan suhu badan yang terlalu tinggi secara konveksi, entah itu di dahi, ketiak, paha dalam itu bagus ya. Tapi jangan membiarkan anak demam terlampau tinggi, kasihan anaknya ya. Terus kemudian kalau mau secara rumitnya, secara ilmiahnya ya. Jadi demam itu terjadi karena pirogen eksogen atau yang menyebabkan demam dari luar, misalnya bakteri virus itu menyebabkan pirogen endogen yang di dalam kayak interferon, interleukin 1, interleukin 6 itu mempengaruhi pusat setelan yang demam yang ada di hipotalamus. Kemudian hipotalamus memerintahkan prostaglandin diproduksi banyak sehingga badan kemerahan, demam, nyeri, pusing, pegel, meriang itu ada semua. Ya, masalahnya kalau demam terlalu tinggi nggak diturunkan, itu akan banyak efeknya. Ya, bisa terjadi dehidrasi. Ya, karena pengeluaran suhu sangat tinggi, jadi keluar keringatnya juga banyak. Walaupun kalau orang dikasih obat demam juga keluar keringat ya, tapi itu menurunkan setelan suhu tubuh ya. Tapi kalau demam tinggi itu hiperpireksia itu bisa terjadi dehidrasi. Kalau dehidrasi bisa berpengaruh ke ginjal, bisa merusak ke ginjal. Bahkan pada suhu yang terlalu tinggi, hiperpireksia bisa terjadi kerusakan di sel hati. Kemudian serabut Purkinje yang ada di korteks otak kita. Kemudian bisa juga berpengaruh ke organ-organ yang lain. Makanya kalau anak demam ya tolong diturunkan dengan obat demam. Ya, kalau masalah memakai antibiotik itu urusan belakangan, itu keputusan dokter. Atau juga misalnya kalau baru demam sehari 2 hari nggak harus segera kasih antibiotik, nanti minta saran dari dokter. Tapi kalau obat demam ya monggo, sebaiknya diberikan, kasihan didiknya.